Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 12 IPS 3 yang beranggotakan Amelia Dwi Amara, Cahya Adinda Selvila, Indira Restifanisa Putri, dan saya sendiri Rahayu Dwi Septiani. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedi Surjawan selaku guru bidang studi matematika yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menjelaskan secara lebih dalam mengenai materi baris dan deret. Adapun tujuan pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi nilai ujian praktik matematika. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau disebut juga barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Nah, di sini ada kata suku barisan. Apa itu suku barisan? Suku barisan, teman-teman bisa perhatikan contoh berikut ini. Ada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, bilangan ini yang menyusun suatu barisan disebut sebagai suku-suku barisan, disimbolkan dengan huruf U. Nah, seperti soal di bawah ini, U1 berarti suku pertama, U2 berarti suku kedua, bilangannya 5, 3 ini berarti suku ketiga atau yang terletak di urutan ketiga, dan bilangannya 7. Suku keempat itu 9 dan seterusnya sampai UN. Suku ke N itu N-nya bisa berapapun. Nah, N adalah bilangan asli. Nah, barisan aritmatika bisa kita lihat di definisinya. Dia memiliki selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Coba kita selesaikan barisan yang tadi. 5 dikurangi 3 itu kan 2. 7 dikurangi 5 itu kan 2. 9 dikurangi 7 itu kan 2. 11 dikurangi 9 itu juga 2. Nah, itu selisihnya selalu sama. Jadi, suatu suku kita kurangi dengan suku sebelumnya itu hasilnya akan selalu sama. Nah, itu yang disebut juga dengan barisan aritmatika. Jadi, bisa kita ketahui suku kedua dikurangi suku pertama nilainya akan sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Suku keempat dikurangi suku ketiga. Jadi, nilainya sama dengan dan seterusnya sampai suku ke N dikurangi suku sebelumnya. Itu hasilnya sama, dan itu disebut juga dengan beda. Beda barisan disimbolkan dengan B. Jadi pada barisan ini bedanya adalah 2. Rumus suku ke N barisan aritmatika. Rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Atau bisa juga UN sama dengan U1 ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Keterangannya yaitu UN itu adalah suku ke N. A atau U1 adalah suku pertama. B adalah beda atau selisih. N itu adalah banyaknya suku. Untuk lebih jelasnya mengenai barisan aritmatika, mari kita simak contoh soal berikut. Contoh soal pertama, tentukan suku ke-17 dari barisan aritmatika berikut 3, 8, 13, 18. Penyelesaiannya yaitu diketahui A atau U1 yaitu 3. Bedanya atau selisihnya yaitu 5. Bisa kita dapatkan dari U2 dikurang U1 atau bisa juga dengan U3 dikurang U2 atau bisa juga dengan U4 dikurang U3. Itu bakal kita dapatkan hasilnya 5. N-nya yaitu 17 karena di sini suku ke-17. Karena ditanyanya suku ke-17, maka kita masukkan rumus UN. UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Yang tadi sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam rumus UN. Jadi N-nya 17, A-nya 3, N-nya 17, B-nya 5. Di sini kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 17 dikurang 1 sama dengan 16. Di sini ada perkalian dengan penjumlahan. Kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, yaitu 16 dikali 5.
sama dengan 80. Jadi 80 ditambah 3 sama dengan 83. Jadi kita dapatkan suku ke-17-nya yaitu 83. Contoh soal kedua. Dari barisan aritmatika diketahui suku keempat dan ketujuh berturut-turut adalah 17 dan 29. Suku barisan ke-25 adalah, nah dari kalimat ini yang diketahui yaitu U4-nya 17 dan U7-nya yaitu 29. Ditanyanya adalah U ke-25. Di sini belum diketahui nilai A dan nilai B, tetapi diketahui dua buah barisan. Nah, dari dua buah barisan ini kita uraikan berdasarkan rumus umumnya. U4 itu berarti kalau kita masukkan ke rumus umumnya sama dengan A ditambah 3B. Karena di sini kan N-nya 4. Nah, N kurang 1 jadinya 3. Makanya untuk rumus umumnya 4 itu adalah A ditambah 3B sama dengan 17. Ini untuk rumus singkatnya ya. Langsung kita kurangkan 1. Berarti untuk U7 itu A ditambah 6B sama dengan 29. Nah, di sini kita dapatkan dua buah persamaan yang mengandung A dan B. Sekarang kita mencari nilai A dan B itu dengan cara eliminasi, yaitu menghabiskan salah satu variabel. Oke, karena di sini koefisiennya udah ada yang sama nih. Si A udah sama koefisiennya. Langsung dieliminasi saja si A-nya. Karena tandanya sama-sama positif, berarti cara mengeliminasinya kita kurangkan. A dikurang A itu kan habis. 3B dikurang 6B itu min 3. 17 dikurang 29 itu min 12. Berarti nilai B-nya adalah min 12 dibagi min 3 yaitu 4. Nah, sekarang kita udah dapatkan nilai B-nya yaitu 4. Langsung kita substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini saya ambil persamaan yang pertama, yaitu A ditambah 3B sama dengan 17. Lalu kita ganti nilai B-nya dengan 4. Dan kita substitusikan. 3 dikali 4 sama dengan 12. Sekarang kita pindah ruaskan ke kanan. Jadinya A sama dengan 17 dikurang 12. Kita dapatkan nilai A-nya yaitu 5. Nah, dari eliminasi dan substitusi tadi kita sudah dapatkan nilai si A dan nilai si B. Sekarang kita cari nilai U ke-25-nya. Masukkan rumus UN-nya, ganti N-nya dengan 25, A-nya dengan 5, B-nya dengan 4. Di sini kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung, yaitu 25 dikurang 1 sama dengan 24. Jadi di sini ada perkalian dan ada penjumlahan. Kita lakukan perkalian terlebih dahulu. Jadi 24 dikali 4 sama dengan 29. Nah, baru kita jumlahkan dengan 5. 96 ditambah 5 yaitu 101. Jadi dari soal ini nilai suku ke-25-nya adalah 101. Materi yang selanjutnya adalah deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan huruf S. Dengan demikian, S sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Untuk memahami langkah-langkah menentukan rumus S, mari kita lihat contoh berikut ini. Diketahui, rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika adalah U sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. Oleh karena itu, U sama dengan A ditambah B sama dengan U dikurang buka kurung A dikurang 2 tutup kurung kali B. U sama dengan A ditambah 2B sama dengan U dikurang buka kurung N kurang 3 tutup kurung kali B. U sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. Jadi, rumus umum jumlah N suku pertama dari deret aritmatika adalah S sama dengan N buka kurung A ditambah U tutup kurung atau S sama dengan N buka kurung 2A ditambah buka kurung lagi N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Di sini S merupakan jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, B merupakan beda, U yaitu suku ke N, dan yang terakhir N yaitu banyaknya suku. Mari kita lihat contoh soal dari deret aritmatika.
Diketahui suatu barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, dan 14. Yang ditanyakan adalah jumlah kelima suku barisan tersebut. Penyelesaiannya sebagai berikut. Jumlah kelima suku 2, 5, 8, 11, 14 dapat dituliskan seperti ini. S sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14. S sama dengan 14 ditambah 11 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 2. 2S sama dengan 16 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 16 dan ditambah 16. 2S sama dengan 5 dikali 16. S sama dengan 5 dikali 16 dibagi 2. S sama dengan 40. Jadi jumlah kelima suku barisan tersebut adalah 40. Contoh soal berikutnya dari deret aritmatika adalah carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Yang sudah diketahui di sini adalah A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2, N-nya 100. Yang ditanyakan 100 suku pertama. Penyelesaiannya sebagai berikut. S sama dengan setengah dikali 100 buka kurung 2 dikali 2 ditambah buka kurung 100 dikurang 1 tutup kurung dikali 2 sama dengan 50 buka kurung 4 ditambah 198 sama dengan 50 dikali 202. Hasilnya yaitu 10.100. Jadi jumlah 100 suku pertama dari deret tersebut adalah 10.100. Contoh soal terakhir dari deret aritmatika adalah hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Penyelesaiannya seperti ini. Bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah 3, 6, 9, 12, sampai 99. Sehingga diperoleh A-nya 3, B-nya 3, dan U-nya adalah 99. Sebelum kita cari jumlah dari deret tersebut, kita terlebih dahulu cari N-nya. Caranya seperti ini. U sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. U-nya 99 sama dengan 3 ditambah buka kurung N kurang 1 dikali 3. 3N sama dengan 99 dibagi 3. Hasilnya adalah 33. Kemudian kita cari jumlah dari deret tersebut. S sama dengan 1683. Barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan. Jika dua suku yang berurutan memiliki perbandingan atau rasio yang tetap. Contoh barisan geometri. Contoh barisan geometri ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. 1 sama dengan suku pertama atau U1, 2 sama dengan suku kedua, 4 sama dengan suku ketiga, 8 sama dengan suku keempat, 16 sama dengan suku kelima, 32 sama dengan suku keenam. Dari barisan geometri tersebut, kita dapat menentukan suku KN dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. UN sama dengan suku KN, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio. Rumus rasio U1 dibagi dengan U2. Contoh soal barisan geometri. Suku ke-9, barisan 2, 4, 8, dan seterusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Untuk mencari U9 sama dengan A kali R 9 kurang 1 sama dengan 8. Jadi A kali R pangkat 8. A-nya itu suku pertama adalah 2. R-nya itu rasio 4 bagi 2 sama dengan 2 atau 8 bagi 4 juga boleh. Jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 9. Atau dipermudahnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 sama dengan 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 sama dengan 512. Jadi suku ke-9-nya sama dengan 512. Contoh soal kedua barisan geometri. Suatu barisan geometri mempunyai U1 sama dengan 3 dan U5 sama dengan 48.
suku ketujuh barisan bilangan tersebut adalah U1 sama dengan A. Jadi A nilainya 3 dan U5 AR pangkat 4 nilainya 48. AR pangkat 4 sama dengan 48. Kan A-nya 3, jadi 3 kali R pangkat 4 sama dengan 48. R pangkat 4, 48 bagi 3 adalah 16. Jadi R pangkat 4 sama dengan 16. R pangkat 4, 16 dipangkatkan 4 sama dengan 2 pangkat 4. Jadi rasionya adalah 2. Untuk mencari suku ketujuh, U7 sama dengan A kali R pangkat 6 sama dengan A-nya kan tadi 3. Jadi 3 kali rasionya adalah 2. Jadi 3 kali 2 pangkat 6 sama dengan 3 kali 2 pangkat 6 adalah 64. Jadi 3 kali 64 sama dengan 192. Jadi jawabannya adalah 192. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke n barisan geometri dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Di sini terdapat dua rumus. Yang pertama digunakan apabila rasionya lebih dari 1, dan yang kedua digunakan apabila rasionya kurang dari 1. Keterangannya di mana Sn adalah jumlah suku n suku pertama, dan A 1 atau suku pertama, dan R adalah rasio. Di sini saya akan membahas contoh soal. Soal tersebut merupakan deret geometri dengan A suku pertama yaitu 5, rasionya R yaitu 2, dan UN-nya adalah 320. Yang ditanya, waktu yang dibutuhkan bakteri untuk berkembang menjadi 320 tersebut berapa? Pembahasannya adalah A suku pertamanya di sini yaitu 5, dan UN, suhu yang diketahuinya yaitu 320. Lalu, yang dicari waktu bakteri untuk berkembang menjadi 320 berapa waktunya? Rumusnya yaitu UN sama dengan A dikali R dikali N dikurang 1. UN tersebut sudah diketahui 320, berarti A dikali R dikali N dikurang 1 sama dengan A yaitu 5 dikali R yaitu 2, lalu dikali N dikurang 1. Lalu dipindah ruaskan menjadi 320 dibagi 5 sama dengan 64. Sesudah itu 64 diakarkan menjadi 2 pangkat 6. Lalu angka berapa yang dikurangi 1 sama dengan 6 hasilnya? Yaitu 7. Jadinya N sama dengan 7 karena 7 dikurang 1 sama dengan 6. Jadi di sini sudah diketahui waktu yang dibutuhkan bakteri untuk berkembang menjadi 320 adalah 7, yaitu 7 menit. Contoh soal selanjutnya yaitu tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24. Diketahui A suku pertama yaitu 3 dan R atau rasio adalah 2. Dikarenakan 3 ditambah 6 ditambah 12 dan 24 selisihnya 2. Dan N adalah 6. Ditanya 6 suku pertama berapa, jadi Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Sn-nya diganti menjadi S6 sama dengan 3 2 pangkat 6 kurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 3. 64 dikurang 1 per 1 sama dengan 3 dikali 63 sama dengan 189. Jadi deret 3 ditambah 6 ditambah 12 tambah 24 adalah 189. Sekian pembahasan mengenai baris dan deret
Dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.